Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu-ibu, di sini saya akan memberikan informasi tentang penyakit hepatitis B. Seperti kita ketahui, hepatitis merupakan satu dari banyak penyebab kematian wanita di dunia. Di antara wanita hamil, penyakit ini dapat menyebabkan kerusakan penggumpalan darah dan kegagalan organ hati. Hal ini dapat terjadi pada ibu hamil dan dapat meningkatkan kematian ibu dan bayi baru lahir. Nah, ibu-ibu, penyebaran penyakit hepatitis B sangat mengerikan. Infeksi virus hepatitis B atau disingkat VHB merupakan masalah kesehatan tertinggi di seluruh dunia karena mempunyai tingkat kesakitan dan kematian yang tinggi. Hepatitis B merupakan penyakit endemik atau penyakit yang menyerang wilayah atau kelompok tertentu di banyak kawasan di seluruh dunia, terutama pada negara-negara berkembang. Menurut data dari WHO atau World Health Organization, pada tahun 2018 menunjukkan Indonesia merupakan negara dengan hepatitis B terbanyak ketiga, yaitu 1,7% per 100.000 penduduk, setelah negara Myanmar 2,3%, dan negara Bangladesh 1,38%. Nah, untuk sepengetahuan ibu-ibu bahwa Provinsi Papua berada pada urutan tertinggi ketiga dengan persentase ibu hamil hepatitis B yaitu sebesar 4,9% per 1.000 penduduk. Jumlah ibu hamil dengan penyakit hepatitis B di Provinsi Papua sebanyak 547, sedangkan jumlah bayi yang sudah mendapat imunisasi HBIG atau hepatitis B imunoglobulin yang merupakan larutan dengan antibodi yang mampu melawan virus hepatitis B sebanyak 169 atau 30,8%. Nah, ibu-ibu, berdasarkan apa yang sudah saya sampaikan tadi di atas, maka di sini saya akan membahas tentang penyakit hepatitis B. Pembahasan pertama yaitu pengertian hepatitis B, kedua, penyebab hepatitis B, ketiga, sumber penularan penyakit hepatitis B, keempat, cara penularan penyakit hepatitis B, kelima, masa inkubasi penyakit hepatitis B, keenam, tanda dan gejala penyakit hepatitis B, ketujuh, kelompok yang rentan terkena hepatitis B, kedelapan, diagnosa hepatitis B, kesembilan, pencegahan penyakit hepatitis B, kesepuluh, penanganan hepatitis B dalam kehamilan. Nah, ibu-ibu, langsung saja kita bahas satu persatu ya. Apa itu penyakit hepatitis B? Menurut Misna Diarli tahun 2007, hepatitis B diartikan sebagai suatu penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis B atau disingkat VHB dan ditandai dengan suatu peradangan yang terjadi pada organ tubuh yaitu hati. Ibu-ibu, penyakit ini banyak dikenal sebagai penyakit kuning, padahal penguningan kuku, mata, kulit hanya salah satu gejala dari penyakit hepatitis itu. Penyakit ini bisa menjadi akut atau kronis dan dapat pula menyebabkan radang hati, gagal hati, serosis hati, kanker hati, dan kematian. Apa penyebab dari penyakit hepatitis B? Menurut Misna Diarli tahun 2007,
Terjadinya hepatitis B disebabkan oleh virus hepatitis B yang dibungkus serta mengandung genoma atau keseluruhan informasi genetik DNA melingkar. Virus ini merusak fungsi hati dan terus berkembang biak dalam sel-sel hati. Supaya ibu-ibu ketahui bahwa akibat fungsi serangan ini, sistem kekebalan tubuh kemudian memberi reaksi dan melawan. Kalau berhasil, maka virus dapat terbasmi habis. Tetapi jika gagal, virus akan tetap tinggal dan menyebabkan hepatitis B kronis, yaitu si pasien sendiri menjadi karir atau pembawa virus seumur hidupnya. Dalam seluruh proses ini, hati mengalami peradangan. Bagaimana sumber penularan dari penyakit hepatitis B? Menurut Dali Marta tahun 2004, virus hepatitis B mudah ditularkan kepada semua orang. Penularannya dapat melalui darah atau bahan yang berasal dari darah, seperti cairan semen atau sperma, lendir dari alat kemaluan wanita, dan darah menstruasi. Dalam jumlah kecil, HBsAg atau hepatitis B surface antigen, yaitu antigen permukaan virus hepatitis B, dapat juga ditemukan pada air susu ibu atau ASI, air liur, air seni, keringat, cairan ketuban, dan cairan lambung. Cara utama penularan virus hepatitis B adalah melalui jarum suntik dan menembus membran mukosa atau lapisan kulit dalam, terutama saat berhubungan seksual. Bagaimana cara penularan dari penyakit hepatitis B? Ada dua macam cara penularan hepatitis B, yaitu transmisi vertikal atau lewat jalan lahir dan transmisi horizontal atau lewat hubungan seksual. Transmisi vertikal merupakan penularan yang terjadi pada masa persalinan atau lewat jalan lahir. Virus hepatitis B ditularkan dari ibu kepada bayinya. Penularan cara ini terjadi akibat ibu yang sedang hamil terserang penyakit hepatitis B akut atau ibu memang pengidap kronis hepatitis B. Sedangkan transmisi horizontal adalah penularan atau penyebaran virus hepatitis B dalam masyarakat. Penularan terjadi akibat kontak erat dengan pengidap penyakit hepatitis B atau penderita hepatitis B akut. Misalnya, pada orang yang melakukan hubungan seksual dengan penderita hepatitis B. Nah, ibu-ibu, bagaimana caranya jika kita sudah tertular, yaitu saat terinfeksi sampai timbul gejala? Lamanya infeksi virus hepatitis B sampai timbul gejala dalam tubuh bervariasi, yaitu rata 60-90 hari. Variasi tersebut tergantung jumlah virus yang menginfeksi, cara penularan, dan faktor host atau manusia. Sel hati manusia merupakan target organ bagi virus hepatitis B. Nah, ibu-ibu, saya jelaskan lebih lengkapnya ya. Virus ini mula-mula melekat pada molekul protein yang menerima sinyal kimia dari luar sel di membran sel hati, kemudian menembus ke dalam sitoplasma atau bagian sel yang terbungkus membran sel hati. Dalam sitoplasma, virus hepatitis B melepaskan lapisan luar sehingga melepaskan unit struktur virus,
Selanjutnya, virus akan menembus dinding sel hati. Kemudian, DNA virus hepatitis B diangkut ke inti sel manusia. Di dalam inti sel, DNA membentuk virus sirkular atau melingkar yang disajikan sebagai bahan untuk penyalinan. Hasil penyalinan virus di dalam sel hati akan memproduksi protein-protein virus. Protein tersebut akan dibungkus oleh retikulum endoplasma atau di dalam sitoplasma dan dikeluarkan dari sel hati sebagai antigen atau zat yang merangsang respon imun, terutama dalam menghasilkan antibodi. Salah satunya yaitu HBsAg atau hepatitis B surface antigen, yaitu antigen permukaan virus hepatitis B. Saja tanda dan gejala dari penyakit hepatitis B ini. Untuk Ibu ketahui, munculnya gejala ditentukan oleh beberapa faktor seperti usia pasien saat terinfeksi, kondisi kekebalan tubuh, dan pada tingkatan mana penyakit diketahui. Di sini saya akan menjelaskan tanda dan gejalanya, antara lain, pertama, mual-mual, kedua, muntah yang disebabkan oleh tekanan hebat pada hati sehingga membuat keseimbangan tubuh tidak terjaga, ketiga, diare atau buang-buang air paling sedikit 3 kali dalam 24 jam, keempat, anoreksia, yaitu hilangnya nafsu makan yang ekstrim dikarenakan adanya rasa mual. Kelima, sakit kepala yang berhubungan dengan demam atau peningkatan suhu tubuh. Keenam, penyakit kuning, yaitu terjadi perubahan warna kuku, mata, dan kulit. Nah, ibu-ibu, siapa saja kelompok yang rentan atau beresiko tertular penyakit hepatitis B? Kelompok rentan yang pertama adalah anak yang baru lahir dari ibu yang terinfeksi hepatitis B. Kedua, tinggal serumah atau berhubungan seksual suami istri dengan penderita. Resiko tertular untuk orang yang tinggal serumah terjadi karena menggunakan peralatan rumah tangga yang bisa terkena darah seperti pisau cukur dan sikat gigi. Ketiga, petugas kesehatan. Paparan terhadap darah secara rutin menjadi potensi utama terjadinya penularan di kalangan petugas kesehatan. Keempat, pasien cuci darah. Kelima, pengguna narkoba dengan jarum suntik. Keenam, mereka yang menggunakan peralatan kesehatan bersama seperti pasien dokter gigi, dan lain-lain. Karena itu, seharusnya dokter menggunakan alat sekali pakai atau mensterilkan alat setiap kali pemakaian. Ketujuh, mereka yang tinggal di daerah endemis atau penyakit yang menyerang wilayah atau kelompok tertentu dan sering bepergian ke daerah endemis hepatitis B. Kedelapan, mereka yang berganti-ganti pasangan dan ketidaktahuan akan kondisi kesehatan pasangan. Kesembilan, kaum homoseksual. Nah, ibu-ibu, bagaimana supaya kita tahu telah terinfeksi penyakit hepatitis B? Biasanya akan dilakukan anamnesis, yaitu wawancara antara petugas kesehatan dengan pasien, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan penunjang. Dari anamnesis, umumnya tanpa keluhan, perlu digali riwayat transmisi seperti pernah transfusi, seks bebas, dan riwayat sakit kuning sebelumnya. Selanjutnya, akan dilakukan pemeriksaan fisik. Bisa didapatkan hepatomegali
atau pembesaran ukuran organ hati. Pada pemeriksaan laboratorium, diagnosa yang dapat dilakukan yaitu serologi atau tes darah. Sedangkan pada pemeriksaan penunjang yang dapat membantu diagnosis hepatitis B adalah USG atau ultrasonografi pada perut di mana tampak gambaran hepatitis kronis. Terdapat juga pemeriksaan biopsi hati atau pengambilan sampel jaringan hati, dapat menunjukkan gambaran peradangan hati. Bila HBsAg positif, maka orang tersebut telah terinfeksi oleh virus hepatitis B. Bagaimana cara pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak tertular penyakit hepatitis B? Nah, ibu-ibu, upaya pencegahan dapat dilakukan melalui program imunisasi. Menurut Dalimarka tahun 2004, imunisasi hepatitis B dilakukan dengan memberikan hepatitis B imunoglobulin atau disingkat HBIG yang akan memberikan perlindungan sampai 6 bulan. Bayi yang lahir dari ibu penderita hepatitis B perlu diberikan imunisasi HBIG mendahului atau bersama-sama dengan imunisasi hepatitis B. Untuk ibu-ibu ketahui, imunisasi HBIG yang merupakan antibodi terhadap virus hepatitis B diberikan selambat-lambatnya 24 jam setelah persalinan. Pencegahan hepatitis B yang terakhir yaitu setia pada satu pasangan seksual. Penanganan hepatitis B menurut Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang penanggulangan hepatitis virus dalam kehamilan yaitu: pertama, bila hasil pemeriksaan laboratorium untuk konfirmasi reaktif atau positif, maka pasien dirujuk ke rumah sakit yang telah mampu melakukan tata laksana hepatitis B dan C terdekat. Kedua, penanganan selanjutnya sesuai standar operasional prosedur rumah sakit rujukan. Tiga, pembiayaan secara mandiri atau menggunakan BPJS atau asuransi lainnya. Keempat, hasil pemeriksaan, penanganan, dan rekomendasi tim ahli di rumah sakit rujukan dikirim ke puskesmas yang merujuk untuk umpan balik. Pada perempuan hamil yang telah didiagnosis mengidap infeksi virus hepatitis B kronik pada awal kehamilan, keputusan dimulainya pengobatan harus melihat resiko dan keuntungan pengobatan tersebut. Pengobatan biasanya dimulai pada pasien dengan fibrosis hepatik atau radang yang terjadi pada hati sebagai upaya untuk menyelamatkan luka yang terjadi pada hati. Terapi virus hepatitis B pada wanita hamil biasanya ditunda sampai trimester 3 untuk menghindari transmisi pada bayi. Nah, ibu-ibu, sekian informasi yang saya berikan tentang penyakit hepatitis B, mulai dari pengertian, penyebab, sampai penanganan penyakit hepatitis B dalam kehamilan. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.